Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, fi hadha sabah al-mubarak, nasta'nifu wa nuwasilu qira'atana wa ta'allumana bihadzal kitab. Fa insyaallah ta'ala naqra'u al-matan qalilan insyaallah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi kalimatihi fid dharain amin. Babus salati. Innama tajibul maktubatu ala muslimin mukallafin tahirin wa yuqtalu in akhrajaha an waqti jam'in kaslan in lam yatub. Baik, insyaallah kita baca paragraf ini. Maka mohon disimak baik-baik. Kita akan membaca teks, kemudian mengidentifikasi lafadz, lalu menganalisa i'rabnya, dan terakhir memahami apa kandungan isi teksnya. Babus sholati. Seperti sebelumnya, setiap judul, entah itu nama kitab atau bab baru atau pasal baru, itu disebut sebagai kalimat spontan, yang artinya posisinya dalam i'rab ada lafadz yang terbuang sehingga i'rabnya diperkirakan, maka tidak bisa kita menyebut satu judul ini, kalimat yang dijadikan judul ini, apakah dia jumlah ismiyah atau fi'liyah secara spesifik. Sehingga para ulama menyebutkan perlu adanya i'rab perkiraan. Babus sholati ini bukan kalimat sempurna. Ini kalimat spontan. Maka harus kita tambahi karena ada yang terbuang di sana. Kalau kita tambahi isim, maka dia akan nanti menjadi jumlah ismiyah. Kalau kita tambahi fi'il di awal, maka dia akan menjadi jumlah fi'liyah. Karena kalimat dalam bahasa Arab hanya ada dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah saja. Selain itu tidak masuk dalam kategori kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab. Babus sholati ay hadza, ya kita tambahi lafadz hadza. Hadza babus sholati. Hadza, adapun ini, ya kita tambahi mubtada. Babus sholati ialah babus sholah. Apa itu babus sholah? Babun itu pintu. Babun itu bab. As-sholat adalah sholat. Jadi babus sholati adalah bab sholat. Hadza babus sholati. Hadza adapun ini
babus sholati ialah bab sholat. Nah, karena sudah kita perkirakan i'rabnya, maka lafaz hadza adalah mubtada dan babus sholati adalah khobar. Karena mubtada dan khobar itu tidak bisa dipisahkan, sehingga membentuk satu kalimat yang sempurna, yang tersusun dari mubtada dan khobar. Apa boleh kita rubah lafadznya selain hadza, Ustaz? Boleh. Kita boleh menambahkan misalkan zalika bagus sholah. Boleh, nggak masalah. Karena dia sifatnya diperkirakan sehingga yang memperkirakan terserah yang membaca. Begitu ya. Yang memperkirakan i'rabnya itu terserah yang membaca. Bahkan kalau kita ganti fiil misalkan. Abda'u babus sholah. Dikasih fiil abda'u. Aku memulai. Abda'u babus sholah. Aku memulai bacaan ini dengan bab sholat. Sehingga nanti bentuk kalimatnya adalah bukan jumlah ismiyah, tapi jumlah fi'liyah. Karena perkiraan i'rabnya menggunakan dan diawali dengan fi'il. Tapi biasanya kalau judul-judul itu diawali dengan hadza. Karena para ulama tidak menginginkan sesuatu yang merepotkan. Maka yang paling mudah adalah memakai hadza. Bahkan sampai kitab-kitab para ulama misalkan Sahih Al-Bukhari. I'rabnya bagaimana? Ya kita tandai hadza Sahih Al-Bukhari. Ini adalah kitab Sahih Bukhari. Al-Qur'anul Azim. I'rabnya bagaimana? Kita tambahi perkiraannya. Hadza Al-Qur'anul Azim. Ini adalah Al-Qur'an Al-Azim. Sehingga membentuk satu kalimat sempurna yang tersusun dari mubtada dan khobar. Innama tajibul maktubatu ala muslimin mukallafin tahirin. Innama maknanya adalah sesungguhnya. Dia tersusun dari inna dan tambahan huruf ma. Inna itu artinya sesungguhnya, ada bentuk penegasan. Dan ma di sini fungsinya menafikan amal inna. Nah, nanti kita akan belajar tentang inna, kapan dia beramal dan kapan dia tidak beramal. Innama sesungguhnya tajibu wajib al-maktubatu apa itu al-maktubah. Nah, karena kita nggak tahu makna mufradatnya, ya kita cari di kamus al-maktubah itu apa. Cerita al-maktubah itu setelah kita cari artinya adalah sesuatu yang tertulis, sesuatu yang telah ditentukan dari kata kataba. Nah gitu, karena kita masih pemula, jadi belajarnya pelan-pelan, step by step, tidak langsung baca, tidak. Akhirnya belajar itu kita bisa menikmati. Innama sesungguhnya tajibu wajib al-maktubatu apa itu al-maktubah, sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang telah ditentukan. Oh, maksudnya adalah sholat yang sudah ditentukan. Atau kita akhirnya menerjemahkan dengan sholat fardu. Innama sesungguhnya tajibu wajib. Al-maktubatu
Apa itu sholat fardu? Nah, al-maktubatu ini fa'il. Karena lafaz sebelumnya, tajibu, ini fi'il. Fi'il itu kata kerja, di mana kata kerja dalam bahasa Arab harus ada subjek pekerjanya. Harus ada orang yang melakukan pekerjaan itu. Biasanya disebutkan setelah fi'ilnya langsung. Innama sesungguhnya tajibu wajib al-maktubatu apa itu sholat fardu ala muslimin. Ala itu artinya di atas, muslim ya kita semua tahu muslim artinya orang muslim. Mukallafin, mukallaf artinya mukallaf karena sudah menjadi bahasa Indonesia sehingga kita tidak perlu lagi repot untuk menerjemahkan. Tohirin. Nah, apa artinya tohir? Nah, kita cari di kamus. Kita ketik di kamus digital lafaz tohirun. To, alif, ha, dan ro. Oh, ternyata ada maknanya. Tohirun maknanya suci atau yang suci. Lalu kita rangkum semua ini. Innama sesungguhnya tajibu wajib al-maktubatu apa itu sholat fardu ala muslimin bagi orang muslim mukallafin yang mukallaf tohirin yang suci. Akhirnya ketemu maknanya. Lalu kita coba analisa i'rabnya. Innama. Innama ini tidak ada i'rab karena dia harf. Tajibu ini fi'il. Al-maktubatu ini fa'il. Karena fi'il dan fa'il itu harus ada dan berbarengan sebagaimana mubtada dan khobar. Ala di atas muslimin. Nah, muslimin ini kasroh min. I'rab itu berbicara tentang harokat huruf terakhir suatu lafaz. Apakah dia muslimun, musliman, atau muslimin. Kalau muslimun sebabnya apa, musliman sebabnya apa, muslimin juga sebabnya apa. Nah, nanti kita belajar ternyata suatu lafaz itu kalau ada huruf ala, suatu lafaz itu kalau didahului oleh huruf ala, maka dia menjadi kasroh. Harokat huruf terakhirnya menjadi kasroh. Muslimun awalnya karena ada ala menjadi muslimin. Itu dalam ilmu nahwu pembahasannya. Mukallafin yang mukallaf. Ini pembahasan naat man'ut, sifat mensifati. Nanti kita akan belajar dan merojaah lagi. Kata sifat itu mensifati lafaz sebelumnya. Karena mukallaf ini dia sifatnya mensifati muslim, maka harokat huruf terakhirnya mengikuti lafaz muslim. Karena muslim, lafaz harokat huruf terakhirnya kasrah, maka mukallaf juga mengikuti harokat yang sama. Demikian juga lafaz tohir. Dia mengikuti lafaz sebelumnya. Ini pembahasan tentang hukum naat, kata sifat. Ala muslimin atas orang muslim, mukallafin yang mukallaf, tohirin yang suci. Nah, satu paragraf sudah, satu paragraf, satu kalimat ya, bukan paragraf. Satu kalimat sudah kita selesaikan. Nah, pertanyaannya,
Innama tajibul maktubatu ala muslimin mukallafin tohirin. Pertanyaannya adalah, ini pola kalimat apa? Apakah dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Nah, itu nanti dijawab sendiri, ya. Tentukan sendiri. Prinsipnya, jumlah ismiyah itu diawali dengan isim. Sedangkan jumlah fi'liyah itu diawali dengan fi'il. Nah, kita cek di satu kalimat ini. Innama tajibu sampai tohir. Kira-kira lafadz yang pertama itu, pernyataan ini diawali oleh isim atau fi'il. Ternyata setelah kita analisa, diawali oleh innama, oleh harf. Tidak isim juga tidak fi'il. Apakah ada jumlah harfiah? Oh, tidak. Karena harf itu tidak memiliki posisi dalam i'rab, maka otomatis bukan, jawabannya bukan jumlah harfiah, dan tidak ada jumlah harfiah dalam bahasa Arab. Hanya ada dua, ismiyah dan fi'liyah. Karena harf ini tidak memiliki posisi i'rab, maka kita hapus dari i'rab. Sehingga kita berpindah kepada lafaz setelahnya. Tajibu. Ternyata tajibu adalah lafaz fi'il. Maka bisa kita simpulkan, innama kita hapus, lalu sorotan kita, analisa kita tertuju pada lafaz tajibu yang fi'il, sehingga kesimpulannya adalah innama tajibul maktubatu ala muslimin mukallafin tohirin adalah jumlah fi'liyah. Seperti itu cara menganalisa i'rab. Baik, kita lanjut ya. Wa yuqtalu in akhrajaha an waqti jam'in kaslan in lam yatub. Nah, karena sudah berubah kalimatnya, selesai kalimat sempurna di pernyataan pertama, maka ada kalimat baru, kalimat sempurna yang baru, yaitu yang dimulai dengan wa yuqtalu hingga titik. Wa yuqtalu, lafat yuqtalu. Ini kalau kita belum tahu maknanya, kita cari di kamus. Kita ketik lafadznya. Kita ketik wa yuqtalu. Oh, ternyata nggak ada. Kalau nggak ada lafadz wa yuqtalu dalam kamus, kita hapus huruf pertamanya. Kita ketik lagi. Wawunya kita hapus, kita ketik yuqtalu. Barangkali sudah ada di sana. Maka ketemu akhirnya, oh yuqtalu itu artinya dibunuh. Nah, begitu ya cara nyari kamus. Ternyata memang nyari kamus itu ada seninya sendiri. Kalau zaman dulu ya susah sekali. Misalkan pakai kamus Al-Munawwir, itu harus pinter ilmu sorof dulu kalau mau cari kamus. Cari mufradat di sana. Karena masih manual, sangat-sangat manual. Tapi sekarang teknologi sudah canggih. Kita ketik di Google atau kita ketik di kamus digital, itu sudah muncul semua. Tinggal kita menyesuaikan makna pilihan yang tepat. Wa yuqtalu dan dibunuh. Nah, dibunuh itu fi'il, isim atau harf. Karena kita sudah punya ilmu dasar, oh ternyata dibunuh itu adalah kata kerja. Kata kerja yang sifatnya pasif atau negatif ya. Maka yuktalu adalah kata kerja. Yang namanya kalimat, kalau diawali dengan fi'il, diawali oleh kata kerja, maka otomatis kalimat ini kalimat sempurna jumlah fi'liyah. Otomatis. Wa yuktalu dan dibunuh. Namanya fi'il, seperti yang kita bicarakan tadi, harus ada fa'il.
Harus ada pelaku. Nah, di sini pertanyaannya, siapa yang dibunuh atau apa yang dibunuh? Nah, itu silakan dianalisa sendiri, direka-reka sendiri. Dan fa'il itu, atau dalam kasus ini naibul fa'il ya, karena fi'ilnya yuktalu adalah majhul. Pola bentuknya majhul itu pola bentuk negatif. Maka istilahnya adalah naibul fa'il, pengganti fa'il. Naibul fa'il atau fa'il itu wajib isim. Maka kita cari isim-isim sebelumnya. Ada al-maktubatu, ada muslim, mukallaf, tohir. Setelah kita analisa, kita identifikasi satu-satu lafadznya, wayuk talu dan dibunuh. Coba kita kembalikan kepada al-maktubatu. Salat fardu dibunuh. Nggak logis, berarti nggak masuk dalam hal ini. Nggak cocok. Jadi menganalisa i'rab nahwu dengan mengidentifikasi lafadz itu ternyata bikin kita lebih pintar. Tahu cara bagaimana mengukur kecocokan lafadz dan maknanya. Sehingga terlepas dari kesalahan-kesalahan memahami teks. Nah, itu indahnya nahwu dan sorof. Wa yuktalu, karena al-maktubah nggak cocok, kita cari lagi yang lain. Ada muslim. Wa yuktalu dan dibunuh seorang muslim. Oh iya, karena muslim itu manusia, sehingga bahasanya dibunuh. Cocok. Akhirnya kita tegaskan dan kita beri kesimpulan bahwa oh, wa yuktalu, naibul fa'ilnya adalah muslim. Wa yuktalu dan dibunuh siapa muslim. In ini maknanya jika. Akhrojaha, akhroja mengeluarkan siapa muslim. Akhroja ini fi'il. Fi'il itu harus ada fa'il. Wa yuktalu dan dibunuh siapa muslim mukallaf tohir. In akhrojaha. In jika akhroja mengeluarkan siapa muslim. Ha, ini domir namanya. Domir itu kata ganti, mengganti penyebutan isim sebelumnya. Kita cari, ha ini kan setelah kita belajar domir, ha itu adalah domir yang merujuk kepada mu'annas, domir feminin, atau domir perempuan, gampangnya. Nah, kita cari lafadz yang mu'annas di lafadz-lafadz sebelumnya. Oh, ternyata hanya al-maktubah. Maka domir ha ini kembali kepada al-maktubah. In akhroja, jika mengeluarkan siapa muslim, ha kepadanya sholat fardu al-maktubah. Jadi wayuk talu dan dibunuh seorang muslim. In akhroja jika mengeluarkan siapa muslim, ha kepadanya sholat fardu al-maktubah. An dari waktu jam'in, waktu jamak. Jamak ini mengumpulkan maknanya. Jam'un itu mengumpulkan. Waktun itu maknanya waktu. Itu karena kita sudah tahu maknanya. Tapi bagi yang belum tahu kita cek di kamus. Wayuk talu dan dibunuh siapa muslim in akhroja jika mengeluarkan siapa muslim ha kepadanya al-maktubah salat fardu an wakti jam'in dari waktu jamak. Kalau kita belajar fikih dasar itu biasanya ada sholat jamak. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya, nah, itu ya. Tapi kalau subuh nggak ada, dia sendirian.
Kaslan. Ini namanya hal. Menceritakan kondisi dan keadaan. Hal itu selalu mansub. Nanti kita, meskipun bukan masuk dalam materi pembahasan nahwu sorof dasar, tapi nggak apa-apa kita bahas sedikit. Hal itu menceritakan kondisi keadaan seseorang. Maka pernyataan ini, wa yuqtalu dan dibunuh seorang muslim in akhroja jika mengeluarkan muslim ha kepadanya salat fardu an waktu jam'in dari waktu jamak. Kaslan dan diam meninggalkan atau mengeluarkan waktu sholat itu dalam kondisi malas. Kita cek di kamus, kaslan itu adalah malas. In lam yatub, jika lam, lam itu maknanya belum, yatub, kita cari di kamus yatub itu apa? Oh ternyata dari taubat. Taba, yatubu, taubat. Itu kalau sigot ilmu sorofnya. Jika belum bertaubat. Siapa yang bertaubat? Jadi karena ini fiil, lam yatub ini fiil yang didahului oleh huruf lam, maka butuh yang namanya fa'il. Tentu fa'ilnya adalah muslim. In lam yatub, jika belum bertaubat siapa? Muslim. Nah, seperti ini, kita sudah sedikit paham, mengerti identifikasi lafadznya. Wa yuktalu ini fiil, in ini harf, akhroja ini fiil, ha ini domir, an ini harf, waktu ini isim, jam'in ini isim, kaslan juga isim, dengan tanda-tanda yang ada. Nanti kita murojaah di Senin esok insya Allah, mulai dari awal lagi hingga pembahasan terakhir. Itu kalau diulang-ulang terus, insya Allah kita akan itqon dan mutkin. Itu tujuan kita sejak awal belajar. Sehingga at-tikror, pengulangan ilmu itu sangat-sangat penting. Tinggal kita mau istiqomah atau putus asa di tengah jalan. Maka semoga kita semua istiqomah. Karena tidak ada ilmu instan ya. Tidak ada ilmu instan. Nah, kita sudah membaca dua garis ini. Insya Allah cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan setelahnya. Ini kan berbicara tentang fikih. Fikih madhab syafi'i. Babus sholah. Bab sholat. Innama tajibul maktubatu ala muslimin mukallafin tahirin. Yang namanya baca teks, kita harus paham isi kandungan teksnya setelah identifikasi lafadznya dan juga analisa i'rabnya. Sholat fardu hukumnya wajib bagi seorang muslim, seorang mukallaf, dan juga dia suci. Ini tiga hal ini, muslim, mukallaf, suci. Kalau dia bukan muslim, maka nggak wajib. Kalau dia bukan mukallaf, belum nyampe umur mukallaf, maka nggak wajib. Kalau dia nggak suci, dalam keadaan junub misalkan, ya dia nggak wajib. Nah, seperti itu gampangnya. Wayuk talu dan dibunuh, dipancung kasarnya, dipenggal, lehernya dipenggal. Wayuk talu dan dipenggal lehernya, jika seorang muslim itu telat-telat sholat. Sampai dia keluar dari waktu diperbolehkannya jamak dua sholat. Misalkan si Fulan, sebelum duhur dia lagi scroll-scroll atau lagi nonton. Sampai maghrib dia belum sholat duhur.
Dan waktu boleh jamak zuhur dan asar itu ya penghujung sholat asar sebelum masuk waktu maghrib. Jadi dia nonton sampai maghrib, kaslan, dalam keadaan males-malesan. Bukan karena ada udzur syar'i, karena sakit, atau karena hujan, atau karena yang lainnya yang sifatnya udzur syar'i, kaslan dalam keadaan malas. Itu dalam madhab Syafi'i, pemangku kekuasaan, hakim atau qadhi, boleh memancung lehernya, boleh dibunuh dengan catatan in lam yatub. Jika dia diminta bertaubat dan tetap tidak mau bertobat. Jadi tidak langsung serta-merta dipancung ya. Ada proses persuasif, ada komunikasi dulu. Ditanya, kenapa kok males-malesan? Diingatkan dulu. Sekali diingatkan, dua kali diingatkan, tiga kali diingatkan. Para ulama menyebutnya maksimal 3 kali diminta untuk bertobat. Iftitah. Tapi kalau tetap seperti itu, tidak bertobat, maka hukumnya berlaku untuk dia untuk dipancung. Nah, ini hukum fikih dalam perspektif madhab Syafi'i. Jadi kita baca teks dengan belajar i'rab, nahwu, dan sorof, tapi kita lebih dominan nahwunya dulu ya. Karena sorof itu lebih mudah kalau mengidentifikasi lafaz, apakah dia isim, fi'il, atau harf, itu aja. Sigotnya nanti fi'il, fa'il, atau maf'ul, atau masdar, itu saja. Karena itu yang dasar. Tapi kalau nahwu itu harus kita lebih kompleks, lebih serius. Karena mengindikasikan pemahaman yang benar terhadap kandungan makna lafaz dalam teks tersebut. Barakallahu fikum, ini saja. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi di hari Rabu malam insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada pertanyaan langsung di grup saja. Barakallahu fikum.